Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinken Davenda Kurniawan, nomor induk mahasiswa 22841-923 dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin 2019 kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemakaian hukum pertama untuk proses aliran untuk mata kuliah termodinamika. Mari saja langsung mulai presentasi. Yang pertama, ada analisa termodinamika dari volume kontrol. Sistem terbuka atau kontrol volume adalah sistem di mana massa dan energi dapat melewati batas sistem selama proses, tetapi volume sistem diatur tetap. Umumnya pada peralatan yang mana ruangannya dapat dilalui massa yang keluar masuk secara bebas, dipilih penyelesaiannya dengan analisa volume kontrol. Batas dari kontrol volume disebut dengan permukaan atur atau surface control. Permukaan atur dapat berupa batas real dan imaginer. Batas real yang ada pada bidang langsung peralatan, sedangkan batas imaginer biasanya pada bagian masuk dan keluar yang dianggap seolah-olah ada di bidangnya. Selanjutnya, masih pembahasan yang sama, sistem terbuka atau volume control bisa merupakan benda dengan bentuk dan ukuran yang tetap, namun dapat juga batas sistemnya bergerak. Ilustrasi dari volume control yang disebutkan di atas dapat dibuat sebagai berikut. Nah, ini merupakan ilustrasinya. Selanjutnya, proses aliran steady. Kebanyakan peralatan teknik mesin seperti turbin, kompresor, pompa, nozzle, dan lain-lain bekerja untuk periode waktu yang lama dan akan mengalami kondisi yang sama pada suatu waktu tertentu. Peralatan seperti ini dapat dikatakan sebagai peralatan aliran steady. Proses yang melibatkan peralatan aliran steady disebut dengan proses aliran steady yang didefinisikan di mana pada sistem terbuka sifat-sifat dapat berubah suhunya dari titik ke titik, tapi besaran sifat tersebut tetap selama proses tidak berubah lagi terhadap waktu. Berikutnya, masih di dalam materi proses aliran steady. Proses aliran steady dapat dikenali sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada perubahan besaran sifat terhadap waktu di dalam volume kontrol, di mana massa dan volume itu konstan. Yang kedua, tidak ada perubahan besaran sifat terhadap waktu pada batas sistem volume kontrol. Dan yang ketiga, panas dan kerja yang berinteraksi di antara sistem aliran steady dan lingkungannya tidak berubah terhadap waktu akibat daya dan laju aliran panas dari dan ke sistem itu konstan selama prosesnya. Selanjutnya ada materi kesetimbangan massa dan energi dalam proses aliran steady sederhana. Yang pertama, konservasi massa. Selama proses aliran steady, banyak massa total yang terisi di dalam volume kontrol tidak berubah terhadap waktu atau seberangan konstan. Selanjutnya, prinsip konservasi massa dibutuhkan, yakni massa total yang masuk volume kontrol sama dengan massa total yang meninggalkan volume kontrol, atau bisa diilustrasikan seperti ini. Selanjutnya, untuk aliran massa masuk dan keluar yang tunggal, ada massa berlaku seperti ini. Nah, ini
ilustrasi dengan rumus-rumusnya. Selanjutnya, yang kedua, konservasi energi. Selama proses aliran steady, banyak energi yang terisi dalam volume kontrol adalah konstan karena tidak mengalami perubahan terhadap waktu, atau energi kontrol volume sama dengan konstan. Akibatnya, perubahan energi total selama proses aliran steady adalah nol. Selanjutnya, banyak total energi yang masuk volume kontrol dalam berbagai bentuk sama dengan banyaknya total energi yang meninggalkan volume kontrol, atau bisa diilustrasikan seperti ini. Selanjutnya, terapkan persamaan prinsip konservasi energi untuk hukum satu termodinamika. Nah, ini rumusnya. Selanjutnya, ada contoh aliran steady. Yang pertama, ada nozzle. Secara fisik, nozzle adalah untuk memutarkan fluida. Penggunaannya seperti pada peluncur roket, pesawat ruang angkasa, pemadam kebakaran, alat rumah tangga, dan lain-lain. Secara termodinamika, nozzle adalah alat yang berfungsi untuk menaikkan kecepatan aliran fluida dan menurunkan tekanan aliran. Yang kedua, ada diffuser. Secara fisik, fungsi sama dengan nozzle untuk memancarkan fluida. Secara termodinamika, diffuser adalah alat yang berfungsi untuk menurunkan kecepatan aliran fluida dan menaikkan tekanan aliran. Yang ketiga, ada turbin. Secara fisik, fungsi menghasilkan kerja atau daya turbin. Bekerja karena ada aliran fluida. Secara termodinamika, fungsinya untuk menurunkan tekanan fluida. Yang keempat, ada kompresor. Secara fisik, fungsi memberikan kerja atau daya kompresor ke fluida kompresibel. Bekerja untuk mengalirkan fluida kompresibel. Secara termodinamika, fungsinya untuk menaikkan tekanan fluida. Selanjutnya, masih contoh aliran steady. Yang kelima, ada katup atau valve. Secara fisik, fungsi katup sebagai tempat mengalirnya fluida tanpa adanya transfer energi selama proses aliran fluida tersebut. Secara termodinamika, fungsinya untuk menurunkan tekanan fluida. Selanjutnya, yang keenam, ada ruang pencampur atau mixing chamber. Secara fisik, fungsi dari ruang pencampur adalah sebagai tempat bercampurnya fluida panas dan fluida dingin untuk menghasilkan fluida yang baru. Secara termodinamika, fungsinya untuk mendapatkan kondisi fluida yang baru. Selanjutnya, yang ketujuh, ada pompa. Secara fisik, fungsi pompa adalah menaikkan atau mengalirkan fluida incompressible atau disebut air dari suatu tempat ke tempat yang lain. Secara termodinamika, fungsinya adalah untuk menaikkan tekanan fluida. Selanjutnya, yang terakhir ada penukar kalor atau heat exchanger. Penukar kalor adalah peralatan di mana dua fluida bergerak
melakukan penukaran panas tanpa bercampur. Secara termodinamika, fungsinya untuk menukar kalor antara fluida panas dan fluida dingin. Selanjutnya ada materi variabel aliran steady. Yang pertama, aliran invisit dan viskos. Aliran invisit adalah aliran di mana kekentalan zat cair dianggap nol atau zat cair ideal. Sebenarnya, zat cair dengan kekentalan nol tidak ada di alam, tetapi dengan anggapan tersebut akan sangat menyederhanakan permasalahan yang sangat kompleks dalam hidraulika. Yang kedua, aliran viskos adalah aliran di mana kekentalan diperhitungkan atau zat cair real. Keadaan ini menyebabkan timbulnya tegangan geser antara partikel zat cair yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Yang kedua, aliran kompresibel dan tak kompresibel. Semua fluida termasuk zat cair adalah kompresibel, sehingga rapat massanya berubah dengan perubahan tekanan. Pada aliran mantap dengan perubahan rapat massa yang kecil, sering dilakukan penyederhanaan dengan menganggap bahwa zat cair adalah tak kompresibel dan rapat massanya adalah konstan. Oleh karena zat cair mempunyai kemantapan yang sangat kecil, maka dalam analisis mantap sering dilakukan anggapan zat cair tak kompresibel. Tetapi pada aliran tak mantap sering dilakukan melalui pipa di mana bisa terjadi perubahan tekanan yang sangat besar, maka kompresibilitasnya zat cair harus diperhitungkan. Yang ketiga, aliran laminer dan turbulen. Aliran laminer terjadi apabila partikel-partikel zat cair bergerak teratur dengan membentuk garis lintasan kontinu dan tidak saling berpotongan. Aliran laminer terjadi apabila kecepatan aliran rendah, ukuran saluran yang sangat kecil, dan zat cair mempunyai kekentalan besar. Pada aliran turbulen, partikel-partikel zat cair bergerak tidak teratur dan garis lintasannya saling berpotongan. Aliran turbulen terjadi apabila kecepatan aliran besar, saluran besar, dan zat cair mempunyai kekentalan yang kecil. Aliran sungai, saluran irigasi, dan di laut adalah contoh dari aliran turbulen. Dan terakhir, ada aliran mantap atau steady flow dan tak mantap atau unsteady flow. Aliran mantap atau steady flow terjadi jika variabel dari aliran seperti kecepatan, tekanan, rapat massa, tampang aliran, debit, dan sebagainya di sebarang titik pada zat cair tidak berubah dengan waktu. Aliran tak mantap atau unsteady flow terjadi jika variabel aliran pada setipa tidak berubah dengan waktu. Contoh aliran tak mantap adalah perubahan debit di dalam pipa atau saluran, aliran banjir, dan aliran muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut. Dan sampailah kita pada penghujung
presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.